Agustus 1945 untuk menjatuhkan bom atom di kota Nagasaki dan Hiroshima. Berita tentang gencatan senjata yang dilakukan oleh Jepang ini disiarkan di radio Jepang dari Tokyo. Ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Berita tentang kekalahan Jepang. Telah terdengar berita tentang pengeboman di dua kota besar Jepang, yaitu Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945 yang menyebabkan Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Dengan ini diresmikan bahwa Jepang telah kalah pada Perang Asia Pasifik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kalian sudah mendengar berita tentang kekalahan Jepang? Belum. Benarkah itu? Apa yang terjadi dengan Jepang? Menurut berita yang saya dengar, Jepang telah menemukan bom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Maka dari itu Jepang melakukan gencatan senjata. Kalau begitu, berarti kita harus segera memproklamirkan kemerdekaan. Benar itu, Jepang sudah tidak ada lagi wewenang di negeri kita. Kita harus memanfaatkan momen ini. Dengan berita kekalahan Jepang, Khairul Saleh pun segera bergegas untuk merencanakan pertemuan dengan anggota gabungan muda lainnya. Pertemuan ini dilangsungkan di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta pada pukul 7 malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, sudahkah kalian mendengar tentang berita kekalahan Jepang? Barusan dari kami berkumpul dengan Sate. Ia mendengar siaran radio Jepang yang mengumumkan berita tentang gencatan senjata itu. Berarti negeri kita sekarang kondisi terpapar. Benar demikian. Saya mengumpulkan kalian semua di sini untuk membicarakan masalah itu. Kita harus memanfaatkan situasi ini untuk memproklamirkan kemerdekaan. Tepat sekali. Kita harus melanjutkan tugas. Wikana dan Toiro, kalian harus pergi ke kediaman Soekarno untuk menyampaikan pesan ini. Saya dan Bunda Bis akan memerintahkan para anggota pemuda lainnya untuk merebut kekuasaan dari Jepang. Kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, pukul 9 malam waktu Indonesia Barat, terjadi perdebatan antara golongan muda dengan Soekarno. Assalamualaikum. Salam, ada apa ya? Apa ada Pak Soekarno ya, Bu? Ada, tunggu sebentar, saya panggilkan dulu ya. Pak, ada yang mencari. Siapa, Bu? Tidak tahu, Pak. Soekarno bersama dengan Wikana dan Khairul Saleh pun menggelar perdebatan mereka tak kala malam gulita menerjangnya. Kita harus memproklamirkan kemerdekaan sekarang, Bu. Ini batang leherku. Segera saya taruh pojoknya sekarang dan potong leherku. Kalian tidak perlu menunggu hingga esok hari.
Ini saat yang tepat, Bu. Jepang sudah kalah oleh sekutu dan tak ada lagi kuasa di negeri ini. Mengapa harus menunggu? Rakyat sudah banyak yang menderita akibat penjajahan ini. Jepang adalah masa yang silam. Belum lagi kita harus menghadapi Belanda untuk menjajah negeri kita ini. Jika saudara tidak setuju dengan apa yang saya katakan dan mengira diri saudara telah sanggup menopang kekuatan sendiri, mengapa datang pada Soekarno dan memintanya untuk memproklamirkan kemerdekaan? Apakah kita harus menunggu janji Jepang untuk memerdekakan bangsa ini? Mengapa harus menunggu janji manis itu? Jepang sendiri bahkan sudah kalah dalam perang sucinya. Kekuatan segelintir ini tidak akan mampu menumbangkan armada perang milik Jepang. Apakah kalian berpikir bagaimana cara menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan dan cara kita berdiri di atas kaki sendiri? Kita harus memikirkan itu semua sebelum menyatakan kemerdekaan bangsa kita. Tapi semakin cepat kita memproklamasikan kemerdekaan, akan semakin cepat pula penderitaan rakyat yang sudah ditanggung selama ini. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh bangsa kita, Bu. Baiklah, tapi berikan kami waktu sebentar. Kemudian, para anggota golongan tua yang berada di kediaman Soekarno segera membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini para pemuda untuk menuntut kita memproklamasikan kemerdekaan ini? Kita tidak boleh gegabah, Bung. Kita perlu waktu untuk memerdekakan bangsa kita agar tidak terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju. Sebaiknya kita memikirkan sekutu terlebih dahulu yang ingin menguasai negeri kembali. Selain itu, sebaiknya kita membicarakan lagi kemerdekaan Indonesia dalam sidang PPKI 8 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita abaikan saja? Ya, lagi pula mereka masih muda. Pemikiran mereka terlalu sempit. Kita harus melihat ke depan, mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana ini? Bagaimana ini jika semuanya berantakan? Berarti kita semua sudah sepakat, kan? Perundingan pun usai dan para golongan tua segera menemui para anggota golongan muda yang menunggu di luar ruangan. Setelah kami berunding tadi, kami memutuskan untuk tidak tergesa-gesa mengenai kemerdekaan, proklamasi kemerdekaan. Hal ini masih disidang dalam sidang PPKI. Siap, Bung. Dengan berat hati mendengar keputusan tersebut, para pemuda pun meninggalkan kediaman Soekarno. Tetapi mereka tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Kita mengasingkan Soekarno-Hatta agar tidak mendapat pengaruh Jepang. Ide bagus, tapi di Balang bilang cocok. Rengas dengklok, bagaimana jika di sana? Apakah jauh dijauhkan Jepang? Sangat aman, bahkan sangat dijaga ketat oleh pasukan peta. Baiklah, besok dini hari kita jemput Soekarno-Hatta untuk kita bawa ke Rengas Dengklok. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh itu ke Rengas Dengklok agar terhindar dari desakan pemuda dan pengaruh Jepang di Jakarta. Tanggal 16 Agustus, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, kediaman Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa saudara datang sepagi ini? Kami bermaksud membawa Anda dan Soekarno untuk tempat pengasingan, Bung. Ya, kami membawa kalian untuk diasingkan agar terhindar dari ancaman bentrok antara rakyat dan Jepang. Baiklah, kami akan ikut. Tunggu sebentar. Sebaiknya Ibu Fatmawati dan anak-anak ikut serta, Bung, demi menjaga keselamatan mereka. Baiklah. Mari, Bu. Hilangnya Soekarno dan Muhammad Hatta secara misterius begitu menimbulkan kepanikan di kalangan para pemimpin di Jakarta. Peristiwa tersebut baru diketahui Ahmad Subarjo pada pukul 8 pagi. Apakah saudara tahu di mana berada Soekarno dan Muhammad Hatta? Maaf, saya tidak tahu, Bu. Apakah di mana mereka berada? Aku akan menjamin mereka untuk banyak kalinya, dan aku akan menjamin tentang mereka ketika kami di Jakarta. Baiklah, kami akan menunjukkannya di Rengas Dengklok. Baik, saya Pak. Baik, saya dengarkan. Nah, sekarang jelaskan maksud
maksud saudara-saudara membawa kita ke sini? Atas kedatangan kami, Bung, demi keselamatan Anda, kami ingin membahas kembali masalah proklamasi. Proklamasi itu tempo hari sudah saya katakan bahwa ini akan dibahas di sidang PPKI. Memang benar adanya, tetapi kami semua berpendapat mengapa harus dimerdekakan oleh Jepang, mengapa harus menunggu hasil sidang PPKI, kalau kita bisa bergerak sendiri. Pendapat itu benar, tapi masih terlalu dini untuk memerdekakan negara kita. Kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang. Bagaimana dengan kapan Jepang menolak kita? Apa yang dalam Maka akan selamanya menunggu janji itu, kita harus proklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Ini rakyat yang sudah bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekarang saatnya. Tenang saudara sekalian, mari bicarakan semuanya dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Ikut saya. tentang masalah proklamasi ini. Lagi pula kita juga belum mempertimbangkannya dengan matang. Tadi saya yakin dalam situasi ini kita bisa bangkit. Lagi pula kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Dan apa yang mereka katakan ada benarnya. Dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah ini akan bisa? Kemungkinan. Kalau kita ada usaha, pasti kita akan menemukan jalan keluar. Lagi pula semua pemuda di Jakarta sedang menyusun perencanaan pertahanan supaya Jepang tidak menyerang kita dengan sekutu dengan kemerdekaan negara kita. Baiklah, saya setuju. Kemerdekaan Indonesia akan kita urus tanpa campur tangan Jepang. Pada pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, rombongan dari Jakarta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Syukurlah kalau semua baik saja. Bagaimana tentunya? Kami setuju, kemerdekaan ini tidak ada campur tangan Jepang. Lalu kapan pelaksanaannya? Menurut saya, bagaimana jika besok, Bung? Kamu di Jakarta sudah bersiap? Jika mungkin, kita akan melaksanakannya besok. Tanggal 16 Agustus 1945, pada pukul 11 malam, rombongan tiba di Jakarta. Bagaimana kita bicarakan tentang proklamasi kita tapi hari malam dan Jepang kan mungkin mengizinkan kita untuk melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu bahwa kita hendak membicarakan tentang rencana proklamasi. Saya punya ide. Bagaimana kita mengundang rumah Laksamana Perwira Jepang Laksamana Medan? Boleh. Selamat malam, ada apa, Bung? Maaf mengundang malam-malam begini, Pak. Kami ingin tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan esok hari. Benarkah itu? Benar. Baiklah, saya turut bahagia mendengar kabar ini. Gunakan tempat yang kalian gunakan, saya akan pergi beristirahat. Terima kasih, Pak Perwira. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Makan Maeda. 3 eksponen pemuda yaitu Soekarni, Sudiro, dan Burhanuddin Muhammadiyah menyaksikan Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Soebarjo membahas perumusan naskah proklamasi. Bagaimana kelanjutan tentang proklamasi Indonesia? Lebih baik bahas sekarang, Bung. Tetapi Indonesia belum memenuhi syarat sebagai negara yang utuh. Bagaimana awal teksnya berbunyi? Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Setuju, Bung. Lalu ditambah dengan 2 kalimat, yaitu berbunyi hal-hal yang mengenai kekuasaan dan lain-lain yang diselenggarakan sesama dan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Kemudian, Soekarno pun membacakan naskah proklamasi secara berulang-ulang kepada semua hadirin. Pada tanggal 17 Agustus 1945, pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat, dibacakannya rumusan naskah proklamasi yang pertama kali di depan para hadirin di Rumah Maeda. Namun, timbullah persoalan siapa yang harus menandatangani naskah proklamasi tersebut. Saya, sebaiknya naskah ini jangan ditandatangani oleh anggota PPKI. Memangnya kenapa? Lantas siapa yang akan menandatanganinya? PPKI kan lembaga bentukan dari Jepang. Kita sudah sepakat tadi untuk tidak mencampur tangankan proklamasi tadi. Kamu benar. Bagaimana ini, Bung? Adakah dari kalian yang mempunyai ide untuk menyelesaikan masalah ini?
Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang datang sekarang? Seperti Amerika menandatangani teks deklarasinya. Jangan, kita harus berbeda dengan bangsa yang lain. Kita nggak boleh meniru. Karena ini atas jasa bangsa-bangsa Indonesia, bagaimana jika atas bangsa Indonesia? Apakah kalian setuju? Saya setuju, dan saya punya usul. Bagaimana kalau yang menandatangani teks tersebut hanya 2 orang saja, yaitu Anda dan Bung Hatta, sebagai perwakilan atas nama Indonesia. Bagaimana hadirin? Kami setuju. Acara perumusan naskah proklamasi berjalan dengan lancar. Tidak ditemukan kesulitan pada saat menentukan rumusan yang tepat. Sebagai hasil pembicaraan mereka bertiga, diperolehlah rumusan yang ditulis tangan oleh Soekarno. Ketik teks ini dan baik-baik. Baikmu. Saya tunggu. Siap. Sayuti Melik pun mengetik teks tersebut. Semua persiapan rampung pada pukul 4:30 pagi waktu Indonesia Barat. Lalu, semua hadirin pulang dengan perasaan gembira. Kemudian, para pemuda mengirimkan kurir-kurir untuk menyampaikan proklamasi telah tiba. Mereka juga mengatur penyiaran berita proklamasi kemerdekaan, menyebarkan ke penjuru Jakarta dan sekitarnya. Pengeras suara diusahakan adanya, semua dilakukan untuk bangsa Indonesia. Pada saat yang sama, Soekarno dan Ibu Fatmawati tiba di kediaman mereka dan berbincang sejenak. Terima kasih Bu telah menemani Bapak di masa-masa yang menguras pikiran ini. Iya, Pak. Terima kasih. Gusti Allah Oh iya, apa yang telah merencanakan Acara akan kita lakukan besok pagi, diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Soekarno. Tapi kita mempunyai keinginan Oh iya, Bapak sampai lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang membawa? tapi itu punya keinginan harus menyewa bendera dan lukisan Tentu saja buatlah bendera yang sederhana. Atau kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah, Pak. Ibu juga punya ide bagaimana bendera itu menambahkan sangka dan itu. Ide yang bagus, bendera pusaka dan warnanya merah putih menjadi sangkaka merah putih. Karena itu Bapak bersiap untuk upacara itu. Baiklah, Bapak siap-siap Ibu. Saat itu, Fatmawati sedang menjahit, sedangkan Soekarno sibuk menyusun pidato yang akan disampaikan. Hari Jumat, tanggal 17 Agustus 1945, pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Trimurti, tolong Anda kibarkan bendera ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa kita. Siap, Bu. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Suhun. Hei kamu, jaga baik-baik bendera ini. Kamu diberi tugas untuk mengibarkan bendera ini untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia. Siap, Komandan. Saya tidak akan mengecewakannya. Tibanya upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia telah hadir, diantaranya Oto Iskandar Jinata, Ki Hajar Dewantara, Muhammad Trabani, dan lain-lain. Saat itu, suasana menjadi hening. Soekarno dan Muhammad Hatta dipersilakan maju beberapa langkah dari tempat semula. Soekarno pun mendekati mikrofon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji serta syukur mari kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang membantu kita dalam pelaksanaan proklamasi ini, sehingga sejak hari ini kita membuat sejarah pada dunia bahwa kita sekarang bangsa yang merdeka.
Kemudian dikibarkanlah bendera Sang Saka Merah Putih, diiringi lagu Indonesia Raya. Para hadirin turut menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia tersebut. Peristiwa proklamasi kemerdekaan memang berlangsung sebentar, namun peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Keep smile, babe. Babe. Ya. Iya, halo Pak. Ya, semangat buat anak-anak 11 PH 3 ya. Semoga dramanya menjadi drama yang terbaik dan membawa pengalaman dan kesan bukan hanya buat sekarang tapi nanti ketika kalian tua. Amin. Thank you Bapak. Semangat.